Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Muslim Arya Putra, NIM 120150035 dari kelas RA, mata kuliah Regulasi dan Undang-Undang Kebumian. Yang mana dosen mengampunya yaitu Bapak Zaki Hilman STMT serta Pak Rizza Nur Fakih Anahar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS, yaitu bahasan saya mengenai RUU dari eksplorasi mineral dan batu bara. Adapun kerangka dari presentasi saya pada kali ini yaitu yang pertama ada pengantar, tinjauan pustaka, regulasi terkait eksplorasi mineral dan batu bara. Selanjutnya ada UUD dan undang-undang tentang mineral dan batu bara. Ada tujuan dalam undang-undang, tahapan kegiatan eksplorasi, kewenangan penyelenggaraan mineral dan batu bara, usaha pemanfaatan jasa lingkungan mineral dan batu bara, serta regulasi peraturan lingkungan terkait mineral dan batu bara. Adapun tinjauan pustaka bahasan pada kali ini yaitu yang pertama, bahasannya itu mengenai mineral. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang mana memiliki sifat fisik dan kimia tertentu secara susunan kristal teratur atau gabungannya yang memiliki batuan yang membentuk batuan baik dengan bentuk lepas ataupun padu. Sedangkan batu bara merupakan endapan senyawa karbonan, organik karbonan, yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada pertambangan mineral, yaitu pertambangan kumpulan mineral berupa biji ataupun batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan pertambangan batu bara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal, yang diambil dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sedangkan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara itu termasuk dalam rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional, perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara, pengendalian produksi, peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara, penggunaan jalan pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta sanksi administratif diambil dari peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021. Selanjutnya yaitu bahasan mengenai regulasi terkait eksplorasi mineral dan batu bara. Yang pertama dari Undang-Undang Dasar 1945 tahun pasal 3 ayat 3. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Yang keempat ada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian perizinan wilayah dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Sedangkan yang kelima yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara. Selanjutnya yaitu bahasan mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai tentang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini merupakan hasil dari perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam undang-undang ini mengatur mengenai penambahan materi muatan seperti yang pertama ada kewajiban pemanfaatan hasil tambang di dalam negeri, kedua ada perlindungan lingkungan, yang ketiga ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, yang keempat ada penyederhanaan proses perizinan dan tata kelola, selanjutnya yang kelima ada pengaturan pajak, royalti, dan kewajiban finansial lainnya. Sedangkan yang keenam yaitu ketentuan pemantauan dan pengendalian, dan yang ketujuh yaitu sanksi yang diperketat. Selanjutnya, bahasan mengenai apa sih tujuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Terdapat tiga tujuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu yang pertama, yaitu menunjang pembangunan nasional dan berkelanjutan yang berguna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.
Yang kedua ada memberi nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya mengenai tahapan kegiatan eksplorasi. Jadi tahapan kegiatan eksplorasi pemanfaatan mineral dan batu bara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Tahapan kegiatan tersebut yang pertama ada penyelidikan umum, yang mana penyelidikan umum merupakan tahapan-tahapan yang pada kegiatan pertambangan yang berguna untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 14. Yang kedua ada dilakukannya eksplorasi, yang mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 15. Selanjutnya dilakukan studi kelayakan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu Pasal 1 Ayat 15. Selanjutnya ada konstruksi, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 18. Selanjutnya dilakukan penambangan, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 19. Selanjutnya dilakukan pengolahan, di mana pada pengolahan ini itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu Pasal 1 Ayat 19. Selanjutnya ada pengolahan pengolahan itu dapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 20. Ada pemurnian, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 20A. Adapun pengembangan dan pemanfaatan undang-undang itu dapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 20B. Selanjutnya adalah pengangkutan, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 21. Selanjutnya ada penjualan, itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 22. Dan selanjutnya ada dilakukannya pasca tambang, itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 27. Dalam pasca tambang ini merupakan kegiatan terencana, yaitu sistematis yang berlanjut setelah sebagian dan seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam yang dimana yang berguna untuk keberlanjutan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada kewenangan penyelenggaraan mineral dan batu bara. Yang pertama ada kewenangan penyelenggaraan batu bara itu, yang pertama ada wilayah hukum dan pertambangan, yang kedua ada wilayah pertambangan, yang ketiga adalah wilayah usaha pertambangan, yang keempat ada wilayah izin usaha pertambangan, kelima ada wilayah pertambangan rakyat, yang keenam ada wilayah perencanaan negara, yang ketujuh ada wilayah usaha pertambangan khusus, dan yang kedelapan ada wilayah izin usaha pertambangan khusus. Selanjutnya ada usaha pemanfaatan jasa lingkungan mineral dan batu bara. Pemanfaatan jasa lingkungan mineral dan batu bara itu mencakup berbagai upaya seperti yang pertama ada reklamasi tambang, yaitu pengendalian area tambang yang sudah tidak berguna, yang tidak digunakan itu menjadi kondisi yang lebih produktif dan sesuai dengan lingkungan yang aslinya. Selanjutnya ada konservasi sumber daya alam, yang mana mengelola penggunaan mineral dan batu bara secara berkelanjutan, yaitu untuk menjaga ketersediaan sumber daya tersebut di masa depan. Selanjutnya ada pengelolaan limbah, yaitu di mana meminimalkan dampak limbah dari kegiatan pertambangan dan pembakaran batu bara melalui teknologi dan praktik pengelolaan limbah yang efektif. Selanjutnya ada pengembangan teknologi ramah lingkungan, yaitu digunakan untuk mendorong dan untuk mengurangi dampak negatif dari pertambangan dan pembakaran batu bara terhadap lingkungan, di mana usaha ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan untuk meminimalisirkan dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan ekstraksi dan penggunaan mineral serta batu bara. Selanjutnya ada regulasi peraturan lingkungan terkait minerba. Yang pertama ada Undang-Undang Minerba, yaitu undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan mineral dan batu bara. Regulasi undang-undang di dalamnya itu mencakup persyaratan lingkungan, pencegahan pencemaran, reklamasi, serta rehabilitas setelah aktivitas pertambangan. Selanjutnya ada peraturan pemerintah, yaitu tentang lingkungan hidup di mana di sektor pertambangan, itu di mana ini menetapkan standar lingkungan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, termasuk perizinan,
pengelolaan limbah, serta tata cara evaluasi dampak lingkungan. Selanjutnya ada peraturan pemerintah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ASDM, di mana peraturan-peraturan ini meliputi tata cara pengelolaan lingkungan terkait eksplorasi, eksploitasi, serta kegiatan pertambangan dan mineral serta batu bara. Selanjutnya ada regulasi, yang mana regulasi ini berfungsi untuk mengatur, mengawasi, serta memastikan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batu bara ini dilakukan dengan memastikan dampak lingkungan, serta melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi terhadap pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.